Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 5? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga 3 Series untuk SDTM kelas 5 Pendidikan Pancasila. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Dwi Tias Utami. Dan kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal latihan akhir tahun ya, yang bagian C ya. Untuk yang bagian A dan B sudah kita bahas di video sebelumnya, bisa dilihat di playlist ISPS Pancasila kelas 5. Langsung saja untuk yang bagian C, di sini ada 5 buah soal ya yang akan kita bahas. Oke, kita mulai dari soal yang pertama ya. Perhatikan gambar berikut ya, ini adalah lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila ya. Lambang tersebut merupakan dasar negara Indonesia. Apa makna dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ya? Jadi makna Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu apa? Nah, di sini Pancasila itu selain sebagai dasar negara, ya, Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kemudian di materi sebelumnya, ya ini Pancasila juga sebagai ideologi bangsa, kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai dasar negara, dan sebagai kepribadian bangsa ya, ada 5. Nah, sebagai dasar negara, Pancasila itu merupakan dasar yang menjadi landasan utama dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Kemudian yang kedua, sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi bangsa Indonesia untuk menentukan hidupnya. Pancasila mengandung nilai-nilai yang dianut oleh bangsa kita. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa, yaitu Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan acuan dari segala aturan hukum di Indonesia, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang kelima, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila menunjukkan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia yang unik dan berbeda dengan bangsa lain. Nah, pertanyaan tadi sebagai dasar negara berarti ini ya jawabannya di sekalian untuk nomor 1. Pancasila merupakan dasar yang menjadi landasan utama dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Itu untuk soal nomor 1 ya. Di sini juga sudah saya tuliskan ya jawabannya. Ya ini ya, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar yang menjadi landasan utama dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Lanjut ke soal nomor 2. Tetanggamu menyalakan musik dengan suara keras, sedangkan adik sedang sakit. Saat kamu memintanya untuk mengecilkan suara musik, tetanggamu mengabaikan permintaanmu. Menurutmu apakah tetanggamu sudah menerapkan nilai-nilai dalam sila Pancasila? Jelaskan. Nah, tentunya tidak ya. Adik kita sedang sakit, tetangga malah menyalakan musik dengan keras dan kita minta untuk mengecilkan malah mengabaikan. Nah, apakah sesuai dengan nilai dalam Pancasila? Jawaban untuk nomor 2 adalah tidak, karena seharusnya menghargai dan menghormati ya antar tetangga. Antar tetangga harus menghargai dan menghormati, apalagi sedang sakit ya. Sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang jelas tetangga tersebut tidak mengamalkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi jawabannya tidak, karena seharusnya menghormati dan menghargai antar tetangga sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Lanjut ke soal berikutnya nomor 3 ya. Setiap sekolah memiliki tata tertib yang berbeda-beda. Terdapat 4 norma yang berlaku dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tuliskan 3 contoh sikap yang sesuai dengan norma di sekolah ya, norma atau aturan yang ada di sekolah. Norma yang kita ketahui ya, ada norma agama, norma hukum, ya ini kan ada 4 ya, norma kesopanan dan norma kesusilaan. Nah, ini ditanyakan 3 contoh sikap yang sesuai dengan norma di sekolah. Ini sudah saya tuliskan ada di sekalian ya. Contoh sikap yang sesuai dengan norma di sekolah.
Pertama, menghormati guru dan warga sekolah. Yang kedua, berpakaian rapi. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan sekolah. Itu adik-adik sekalian ya. Lanjut kita ke soal nomor 4. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Ya, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena memiliki berbagai keragaman. Salah satunya adalah keragaman budaya. Tuliskan 3 contoh sikap menghargai keragaman budaya di Indonesia. Contoh sikap menghargai keragaman budaya di Indonesia itu seperti apa? Nah, di sini sudah saya tuliskan ya. Yang pertama, bersikap toleran terhadap keragaman yang ada. Yang kedua, mempelajari budaya daerah Indonesia. Dan yang ketiga, menyaksikan pertunjukan budaya Indonesia. Ini adalah contoh menghargai ya. Misalnya kita nonton wayang, nah itu juga budaya di Indonesia ya, supaya tidak punah atau musnah ya, kita tonton, kita suka, nah kita uri-uri istilahnya, kita lestarikan. Itu ya, untuk soal nomor 4. Lanjut ke soal terakhir nomor 5. Ini ada peta Indonesia ya, mulai dari Sabang sampai Merauke ya. Pertanyaannya, jelaskan mengapa bentuk wilayah Indonesia yang berupa kepulauan seperti pada gambar dapat menjadi peluang dan tantangan bagi bangsa Indonesia. Indonesia berbentuk kepulauan ya, itu selain menjadi peluang juga menjadikan tantangan. Kira-kira peluangnya apa dan tantangannya apa, kita lihat ya. Ini Jawa ya, ini Sumatera, ini Kalimantan, Sulawesi, belum pulau-pulau kecil ya, ini ada Bali, Lombok lagi nih ya. Selain menjadi peluang juga menjadikan tantangan. Kira-kira apa saja peluang dan tantangannya? Nah, ini saya tuliskan ya. Peluang ya, negara Indonesia berbentuk kepulauan itu merupakan peluang karena bangsa Indonesia menjadi kaya akan keragaman ya. Kita lihat dengan adanya pulau-pulau, tiap pulau pasti memiliki budaya ya sendiri lah, itu menjadi kekayaan ya, menjadi kaya akan keragaman. Kemudian tantangannya apa? Karena terpisahnya wilayah-wilayah di Indonesia oleh lautan dianggap dapat menyulitkan upaya persatuan ya. Betul-betul untuk menyatukan lebih sulit ya. Tetapi dengan keragaman itu tentunya menjadi kekayaan tadi ya, karena ada bentuk kepulauan, peluangnya itu kita kaya akan keragaman, tantangannya agak sulit untuk mengupayakan persatuan. Itu ya, peluang dan tantangan untuk soal nomor 5 ya. Demikian ya untuk soal latihan ulangan akhir tahun atau latihan akhir tahun sudah kita bahas untuk bagian A dan juga B ya. Kemudian untuk soal-soal yang belum kita bahas dari buku ISPS Pendidikan Pancasila kelas 5 nanti akan kita bahas ulang ya. Kalau misalnya ada beberapa yang belum terbahas nanti akan kita cek kembali. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.